Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkenalkan, aku Yoriko Angelin. Di film Laut Tengah aku berperan sebagai Haya. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir hari ini. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Risyad. Di film Laut Tengah saya berperan sebagai Teguh Bumisyam. oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang kabar. Terima kasih. Halo, perkenalkan, aku Berliana Kimberly, penulis novel Laut Tengah. Last but not least, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oka Aurora, saya penulis skripnya. Oke, jadi inspirasi novel Laut Tengah ini sebenarnya datang dari 3 hal. Yang pertama, aku emang gagal mau S2 ke Korea. Oke. Yang kedua, itu juga datang dari artikel ilmiahku, penelitianku yang memang fokusnya itu di bidang di hukum keluarga Islam Indonesia. Oke. Karena selain nulis novel, aku juga lawyer di bidang hukum keluarga. Kemudian yang ketiga, itu datang dari perjalananku ketika ke Korea tahun 2018 sampai 2019 untuk jadi student exchange di sana. Oh, Garis besar cerita ini itu datang dari seorang perempuan bernama siapa? Ayla Haya Sofia, atau kita panggil dengan Haya. Oke. Dia pengen banget bisa S2 ke Korea dan kabur dari rumah tantenya yang memang tantenya itu nggak baik sih, jahat ke dia gitu. Oke. Dan tapi beasiswanya dia ditolak. Beasiswanya ditolak dan dia terpaksa menerima sebuah tawaran datang dari seorang perempuan yang sangat baik, lemah lembut, penyayang bernama bernama Aisyah Alexandria yang sedang mencari istri kedua untuk suaminya karena mereka tinggal di Korea juga. Jadi Haya dijanjikan kalau seandainya mau menerima tawarannya Aisyah akan dikuliahkan S2 ke Korea. Oh, Tentang seorang perempuan muda yang betul-betul terdesak oleh kehidupan, tapi ya intinya merasa udah nggak punya pilihan lain dalam hidup, tiba-tiba bukan dipaksa sih, dipaksa oleh keadaan lah ya, diminta oleh keadaan untuk memilih mau tinggal di sini atau pindah tapi di poligami. Itu kan bukan pilihan yang gampang ya, apalagi nih perempuan masih muda, cantik, pinter, punya potensi banyak gitu. Jadi kalau dari novelnya sendiri sih luar biasa, banyak kejadian besar gitu yang terjadi dalam berbagai time frame gitu. Nah, tapi karena filmnya cuma 90 menit ya mau nggak mau kita memilih ya. Yes. Gitu, sehingga yang dipilih adalah gimana supaya bisa menjaga cerita utamanya yang adalah tentang ini tadi, dilema perempuan ini tadi gitu yang didera berbagai cobaan dalam hidup namun akhirnya melakukan pilihan yang juga sama-sama nggak mudahnya, kira-kira gitu sih Kak. oke. Ya. Mungkin Kakak mau menambahkan Kak? Sebenarnya adaptasi dari novel ke film itu adalah bentuk medium yang paling sulit. Oke. Karena hampir seluruh mungkin bisa dibilang 70% dari novel yang diadaptasi ke film pasti gagal memuaskan pembacanya. Karena kalau lo baca pasti imajinasi lo nyampe, tapi kalau di film kan ada keterbatasan durasi dan ada limitasi, banyak banget limitasi. Cuman alhamdulillahnya Mbak Oka itu bisa mengadaptasi novel ini dengan sangat baik. Dia bisa memilih mana adegan yang penting untuk dimasukin dan alhamdulillah filmnya menjadi film yang bagus. Menurut gue. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Nah, menurut Kakak juga. Oke. Nah, sekarang kita ke Kak Yoriko dan juga Kak Oke. Kak Yoriko sama kalian secara pribadi udah baca novelnya atau belum? Sudah dong. Berapa kali kalau kita boleh tahu? Kalau aku baca novelnya 1 kali. 1 kali. Karena kebetulan alhamdulillah Kim ini dia udah memberikan kayak rangkuman untuk kita pas lagi reading, itu sangat membantu sih. Oke, Dan udah sangat mempermudah cukup. gitu ya. Oke. Kita nggak perlu bolak-balik baca novel lagi. Kim ini sudah memfasilitasi beberapa rangkuman yang memang cukup untuk kita buat reading. Oh, oke. Tapi sebenarnya udah baca secara keseluruhan, Udah. cuma dipermudah dengan dikasih rangkuman yang lebih gampang untuk dicerna gitu ya. Oke. Apa perbedaannya dari
dan Bumi versi buku dan versi film? Jujur nggak ada sih Kak, karena memang plek ketiplek dari yang apa ada di film dan juga apa yang ada di novel gitu untuk karakterisasinya. Karena jujur kayak yang Ohim bilang barusan, Kak Kim itu ngasih kita ada booklet. Jadi dia sampai even color palette yang dia pakai, baju yang dia pakai, cara dia bicara, semua itu every single detail, backgroundnya dia semuanya ada gitu. Jadi emang kita tuh bener-bener as a cast kita tuh merasa sangat terbantu dan akhirnya kita lebih enak ya untuk meraninnya gitu. Jadi karena udah ada bayangan nih. Gimana? Kalau aku gini, setiap aku mendapatkan sebuah project dan sebuah peran karakter, pasti ada sisi positifnya yang pasti aku dapetin, yang akan aku bawa ke dunia nyata gitu, ke dalam diri aku. Jadi ya betul, kesabaran yang Mas Bumi, Aisyah, Haya dapatkan yang menurutku bisa kita ambil sisi positifnya gitu, untuk kita tarik ke diri kita bahwa oh ternyata kalau misalkan situasinya seperti ini, aku sebagai diriku Ohim misalkan, aku harus bisa lebih sabar lagi. Gitu, ya ambillah sisi positifnya. Kalau Kak Yoriko gimana Kak Yoriko? Kalau aku jujur belajar banyak banget sih Kak dari para karakter ini, karena apalagi karakter Haya ya, yang dia lewatin itu di hidup dia tuh berat banget, bener-bener berat. Dari dia kehilangan sosok-sosok yang dia cintai, kehilangan mimpinya, itu banyak banget yang dia lewatin sampai dia mencapai titik yang akhirnya dia merasa alhamdulillah akhirnya bisa bernafas gitu. Dan dari situ aku melihat bahwa ya mungkin Allah ngasih kita cobaan karena Allah merasa kita mampu. Betul. Allah merasa kita mampu dan akhirnya kita dikasih cobaan itu dan ternyata bisa kan dilewatin. Jadi itu ngajarin aku untuk oh it's okay loh kalau misalnya ada masalah di hidup kita, karena kita kasih coba ini karena kita mampu dan pasti at the end kita bakal bisa selesai masalah itu. Wow, makin gak sabar ya menonton filmnya ya. Ini yang dipetik langsung dari Kasen ya. Tapi kalau Ohim sama Kak Yoriko gimana proses dalam membangun chemistry-nya? Apakah mudah banget karena tadi bukletnya udah dikasih, atau kayak ada struggling-strugglingnya juga nih? Alhamdulillah ya, sangat mudah ya. Bukan cuma aku sama Ohim doang ya, maksudnya sama cast yang lainnya juga, sama Aliando iya, sama Anna, sama Prince. Karena dari first day kita reading, kita ketemu, nggak tahu langsung nyambung aja ya, langsung nyambung. Jadi langsung kayak flow-nya enak aja gitu ya. Kalau menjaga kesetiaan pasti dijaga banget sama penulis novelnya. Ditongkrongin tiap hari dan ditolong pakai kontrak. Enggak. Jadi apa namanya, Kim, memang sebenarnya gini, kalau adaptasi itu kan seperti tadi gue bilang kan itu sangat sulit ya. Cuman gimana caranya kita bisa setia itu ada rumus-rumus penulisan naskah skenario film, karena skenario film itu jauh berbeda dari penulisan novel. Di penulisan novel bisa banyak deskripsi yang bisa dijelaskan, tapi kalau di film kan nggak bisa kan. Jadi kok bisa dibilang Laut Tengah ini karena Kim itu juga sangat terlibat menjaga keautentikan novelnya. Mungkin bisa dibilang 80% mungkin ya. 80% masih sama novel itu. Cuman karena mediumnya adalah medium film, jadi ya akan jauh lebih menarik karena kalian akan bisa melihat wujud nyata dari karakter-karakter yang kalian cintai gitu sih. Kakak mau nambahin Kak? Kalau dari aku ini kan ya ketika kita baca novel kan karakternya ada beberapa, ada banyak gitu. Cuma memang kita harus cari karakter yang memang paling secara emosi terikat sekali sama pembaca. Jadi itu yang dipilih gitu, karakter-karakter inilah yang harus ada. Yang mutlak ada, nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, dan kita harus stay true to the character. Makanya ini fungsinya ibu novelis untuk jagain karakternya nggak gini Kak, karakternya harusnya gitu. Aku mendapat waktu itu kritik cukup besar untuk karakter Bumi sebenarnya. Ya, jadi dilurusin lagi nih, melenceng, dilurusin lagi sama gitu. Jadi cara menjaga kesetiaan kepada novel sih ketika kita melakukan adaptasi ya adalah ingat dulu nih karakternya siapa aja nih yang dicintai sama pembaca. Terus dia kepinginnya apa sih gitu, apa sih yang kegalauan hati terbesarnya tuh apa, yang membuat pembaca terikat tuh apa sih gitu. Untuk pertanyaan kesulitannya apa, sulit pastinya ya. Karena merasakan jadi istri aja belum pernah, apalagi jadi istri kedua gitu.
Udah lewat duluan tuh stepnya ya sebelum dinamikanya ya. Sulit pasti, tapi pastinya aku juga research, bertanya, even sampai ke orang tua gitu, gimana sih mama rasanya jadi ibu? Karena di sini perannya aku memiliki satu anak perempuan yang sudah berusia 6 tahun ya kak. Mama tuh 7 tahun dan dulu main gede itu gimana cara nge-treatnya supaya dia bisa mendengarkan kita saat berbicara, supaya bisa nurut. Itu sempat ngobrol-ngobrol juga sih, sempat nanya ke Kak Kim juga seperti apa, karena Kak Kim yang mungkin lebih tahu untuk tahu gimana nih? Maksudnya tahu karakternya. belum merit. Lebih tahu karakternya, lebih ngobrol-ngobrol aja sih ke situ dan juga lakukan beberapa research gitu. Oke. Kalau dari Kalvin? Kalau aku ya kurang lebih mirip aja. Sangat sulit karena kan saat aku lagi syuting aku belum menikah, jadi aku tidak tahu seperti apa hubungan pernikahan itu gitu. Alhamdulillah sekarang udah nikah. Belajar kan, setiap project itu ada pelajarannya gitu. Ya kesulitannya ya itu, dimana aku harus bisa membagi perasaan aku yang aku dari dulu memang udah sama satu orang, aku udah cinta sama dia, tapi muncul nih satu orang lagi gitu, punya satu aja udah pusing kan, dua gitu. Dan tapi di sini kalau misalkan aku disuruh memilih, mereka itu Haya dan Aisyah itu datang di dalam kurun waktu yang berbeda. Jadi aku nggak bisa milih dua-duanya. Jadi aku akan tetap mencintai mereka berdua, tapi di dalam kurun waktu yang berbeda. Itu sih intinya. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih Kak Yorga, Kak Ohim. Harapannya betul yang Mas Arci bilang bisa. Terus pastinya harapannya juga teman-teman semua bisa menikmati filmnya, terus bisa menerima dalam hati kalian, karena kita semua as a cast, crew, semuanya kita syutingnya menjalaninya dengan hati, dengan sepenuh hati, jadi semoga bisa diterima dan pastinya semoga pesan-pesan yang ingin kita sampaikan di film ini bisa tersampaikan juga dengan baik. Dan yang buruk-buruknya dibuang aja, yang baik-baiknya diambil semua. Oke. Kayaknya udah diambil semua. Kalau dari aku mungkin lebih karena aku setiap nonton film selalu menikmati filmnya. Jadi aku berharap teman-teman semua nanti yang nonton harus bisa menikmati filmnya, karena apa yang telah kita buat ini tidak semudah apa yang kalian bayangkan. Kita banyak sekali keringat yang keluar, tenaga yang keluar. Jadi aku sih berharap teman-teman semua bisa menikmati film Laut Tengah nanti di bioskop. Oke. Selamat menonton. Terus kalau suka sama filmnya, jangan lupa bikin konten untuk mengajak teman-temannya yang lain menonton juga. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, Laut Tengah ditulis dan difilmkan dengan cinta. Tontonlah dengan orang-orang yang kalian cintai. Mani-mani sarang 해주세요. 감사합니다. Kak Ohim pakai bahasa Korea juga ya kan? Cinta. Kalau dari aku, tadi kan novelnya ditulis oleh Cinta. Dari aku, kami membuat film ini dengan cinta. Semoga kalian semua bisa menikmati kisah Haya, Bumi, dan Aisyah di film Laut Tengah. Yeay. Kak Yorga? Udah disampaikan semua. Tapi aku mau ucapin terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang hadir di sini. Semoga tanggal 3 Oktober semua bisa langsung lari ke bioskop untuk nonton filmnya, dan semoga nanti pesannya yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik, bisa masuk ke hati kalian juga. Yang baik-baiknya diambil ke hati, dipelajari, yang buruk-buruknya dibuang aja. Jadi jangan lupa nonton Laut Tengah tanggal 3 Oktober 2024. Terima kasih. Oke. Terakhir nih. Nonton Laut Tengahnya di bioskop ya, jangan nunggu di OTT, jangan nunggu di Netflix. Karena TV rumah kalian kecil, ini gua syutingnya dengan kamera anamorfik, jadi keindahannya Korea akan jauh lebih terlihat nonton di bioskop daripada nonton di OTT. Oke.